Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk mengawali pembelajaran hari ini, kita berdoa terlebih dahulu. Silakan ketua kelas untuk memimpin doa. Oke, terima kasih. Apa kabar kalian hari ini? Pada hari ini saya akan mengabsen dulu terlebih dahulu. Siapa yang tidak berangkat hari ini? Nihil. Oke, nihil. Alhamdulillah. Baik, ice breaking terlebih dahulu agar kalian lebih semangat. Siap? Siap. Caranya nanti kalian ikuti gerakan Bu Guru ya. Misalkan Bu Guru bilang, tepuk semangat. Semangat gitu, sambil diakhiri dengan tepuk tangan. Siap? Siap. Coba semuanya berdiri yuk. Oke, kita lakukan bersama. Yuk. 1, 2, 3. Tepuk semangat. 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 Tepuk tangan. Oke, silakan duduk kembali. Sekarang Ibu akan mengulang pembelajaran yang lalu saat kalian di SMP ya. Masih ingatkah kalian dengan persamaan massa jenis? Ada yang bisa membantu? Silakan. Yang masih ingat persamaan massa jenis? Ya, silakan. Ya, massa dibagi volume. Ya. Kemudian pada pembelajaran sebelumnya kita sudah mempelajari tentang tekanan hidrostatis. Ya, apa yang dimaksud dengan tekanan hidrostatis? Ya, silakan Anissa. Tekanan hidrostatis adalah tekanan yang terjadi pada fluida atau pada zat cair. Ya, tekanan yang untuk pembelajaran hari ini kita akan mempelajari tentang hukum Archimedes ya. Pembelajaran hari ini adalah yang pertama menjelaskan tentang gaya apung, kemudian menerapkan prinsip hukum Archimedes dalam berbagai masalah, kemudian menjelaskan fenomena melayang, terapung dan tenggelam. Kemudian melakukan percobaan, berikut presentasi hasil percobaan dan penerapannya. Oke, sekarang kalian bisa lihat video berikut ya. Maaf. Jadi ini ya, ini video apa? Ya, ini video ikan yang berenang ya. Kamu lihat. Jadi ikan itu berenangnya ada yang di bawah, kemudian itu ya di bawah, posisi di bawah, kemudian ada yang di tengah ya. Ya, kemudian ada juga yang berada di posisi atas ya. Jadi ada yang di bawah, ada yang di tengah, kemudian ada yang di atas.
Coba pada video ikan tadi, kira-kira kalau kamu lihat video itu, pertanyaan apa yang muncul dalam benak kalian? Coba. Pertanyaan apa yang muncul di dalam pikiran kalian? Mana? Bernapas dalam air. Kemudian apa lagi? Coba. Mengapa ikan bisa? Tadi posisinya bagaimana? Ada yang tenggelam, ada yang terapung. Itu kenapa begitu ya? Ya, itu yang akan kita pelajari nanti di percobaan ini. Atau misalkan ini, Bu Guru punya video satu lagi, ya. Nah, kelihatan nggak ya? Itu video apa? Kapal apa? Kapal laut, ya. Coba, bagaimana kapal laut yang terbuat dari besi dan baja, ya, tapi bisa berenang di, bisa terapung di lautan. Padahal kalau jarum, misalkan jarum, kamunya jarum, kamu taruh ke air bagaimana? Langsung tenggelam ya? Nah, bagaimana kapal itu bisa terapung di dalam air? Nah, ini juga akan kita pelajari hari ini ya. Kemudian saat kalian mungkin menimba air gitu ya, coba antara menimba ketika di dalam air dengan timbanya yang sudah di udara, kira-kira lebih berat mana? Ketika lebih di air atau di udara? Di udara. Nah, itu kenapa? Nah, ini yang akan kita pelajari ya pada hari ini ya, Archimedes ya. Oke. Untuk berikutnya ini sudah duduk sesuai kelompoknya masing-masing ya. Oke, jadi silakan masing-masing perwakilan kelompok untuk ke depan untuk mengambil alat percobaan dan LKPD-nya. Silakan. Tiga, ya, 4, 5, ya, hati-hati ya, tolong hati-hati. Kemudian ini LKPD-nya juga saya bagi masing-masing 1, 2, 3, ya, 4. Ya, LKPD-nya silakan. LKPD. Kemudian ini untuk presentasi nanti. Silakan diambil 1, Mas. Sama ini, sama penggaris, sama benar. Penggaris sama spidolnya. Iya, 1-1. Iya, ambil 1 juga. Spidolnya sudah 1-1 ya. Ini diambil 1-1 tiap kelompok untuk presentasi. Ayo diambil. Ya. Spidol, penggaris. Kemudian ada lagi yang belum mengambil ini, tolong. Ya. Nggak boleh begitu. Ini tolong, Mas. Ini dibawakan. Ya, silakan. Ya, oke, sudah menerima alat semua ya. Sudah, alatnya sudah, LKPD sudah, kemudian untuk presentasi juga sudah. Silakan kalian lakukan praktikumnya, dibaca LKPD-nya, kemudian bisa ambil air di sebelah sana ya, untuk keran-kerannya, silakan. Ya, silakan diambil air. Iya, diisi dulu airnya, silakan. Ya, silakan ambil air masing-masing kelompok. LKPD-nya sudah semua. LKPD sudah semua. LKPD sudah. LKPD-nya sudah. Ya. Ya. Ini biasanya apa ya? Ro, masa jenis. Ini P. Ro. Iya, masa jenis. Silakan diisi dulu. Dibaca LKPD-nya, kemudian mulai dikerjakan.
Iya, satu-satu dulu, percobaan yang pertama dulu. Ya? Iya, dituang, silakan dituang dulu. Ya, sampai airnya benar-benar sampai penuh ya, gelasnya sampai benar-benar penuh, dituang. Yuk, dituang sampai benar-benar penuh gelasnya. Sampai benar-benar penuh, Mbak, sampai ke bibirnya. Stop. Nah, lagi sampai benar-benar mau hampir tumpah sedikit lagi gitu aja. Hati-hati. Ya, kenapa? Iya, silakan. Ya. Pertama gini Bu. Stop, dibaca dulu. 100 gram. Oh, kenapa? Oh, rasanya bisa ini. Bisa. Coba ya, coba. Nah, ini. Oh, ini agak itu macet. Coba sebentar pakai pakai ini. Nah, coba pakai ini. Coba ya. Nah, ini udah.
Ini diambil. Nah, dihitung, dituang ke sini. Berapa mili? Berapa? Catat. 10 ya, tulis. Nah, berikutnya berapa? Catat. Berapa mili? Udah? Oke. Lanjut. Yang beban keduanya ini ya, Bu. Yang ini sudah semua tadi. Yang 200 ya, yang 200 mili. Ini dituang lagi. Iya, sampai ini ke sini sampai ke sini. Ya? Tadi ini jawabannya. Iya. Sudah?
Ya? Gimana? Iya, semuanya diisi. Sudah? Ya, dilihat itu. Iya, jalan-jalan. Apa aja 5? Ini berapa? Ini loh garis ini berapa? Berarti berapa? 1,5 Newton ya. Hah, ditarik. Dan diukur itu airnya. Berapa? Berapa mili? Ini namanya. Iya, boleh nama. Yang garam ini yang C. Yang percobaan kedua toh. Yang ini kan ada Mbak data pengamatannya. Garam. Silakan. 5 tuh. 5 kali 5, 15. Jadi 150 bener. Sudah? Ya. Gimana? Dikeluarin dulu apa biarin kan? Ya dikeluarin dulu, kan nanti biar sampai airnya itu jangan sampai penuh kalau untuk telurnya. Jadi biar ya enggak segini aja biar nanti pas terapung itu kelihatan segini aja. Ya. Ini begini deh. Iya dia Ya, gimana? di sana. 66. Yuk, 1, 2, ya, sampai larut ya garamnya. Oh. Aku bisa. Beraut ya. Ya. Sampai larut, sampai itu posisi
posisinya bagaimana? Nanti telurnya dikeluarkan dulu, baru sampai itu. Sendoknya taruh dulu. Nah, itu tenggelam, diambil dulu. Airnya bisa jangan terlalu penuh ya, bisa segini, jadi biar kelihatan. Ditaruh di sini aja, dipindahkan. Nah, enggak Mbak, ini dikurangi ya. Nah, biar nanti pas telurnya baru taruh sini nggak Pak? Kok bisa berapa? Agak nanti isi lagi sedikit. Udah. Ya, 3 sendok ya. 3 sendok. Sampai larut Mbak, sampai larut. 1, 2, 3. Airnya jangan penuh-penuh kalau bisa. Airnya jangan penuh banget. Iya, soalnya nanti pas terapung nggak kelihatan nanti kalau terlalu penuh. Nah, taruh sini. Sendok, Ben. Pas selesai pakai hidung. Oh ya. Oh. Jangan hidung. Oke, bisa taruh sini. Oke, nah, 3 sendok dulu ya pertama ya. iya 3 sendok dulu sampai benar-benar larut. Nanti dilihat. Tadi gimana yang 6 sendok? Tadi yang 3 sendok gimana? Melayang. Telurnya keluar gitu Bu. Jadi terapung dulu di tengah-tengah. Enggak di tengah-tengah, itu namanya melayang. Sini ireng-ireng kali itu. Ini yang berapa? 3 apa 6? 3 apa 6? Ini apa? Ini Kebarakan kayaknya. Ini berarti yang ini kayaknya lebih dari 3 sendok ya tadi ya? Iya, kebanyakan ya tadi. Iya. Ini lebih dari 3 sendok, jadi posisinya ini namanya terapung ya. apa sih? Gitu apa itu? Melayang. Iya. Tapi nggak apa-apa. Nih yuk, boleh. Berarti ini gantian yang melayang Bu. Itu garamnya. Dari yang melayang. Tadi. Garamnya. Nah, ini melayang. Nah, ini namanya melayang. Tadi belum selesai. Iya, tunggu beberapa menit. Nah, oke, ini sudah melayang. Oke, silakan ditambahi garam lagi. Iya, selebihnya biar terlihat terapung. Ya, diambil dulu. Ya. Ini ditulis buat presentasi. Jadi nama kelompoknya, kemudian data pengamatannya digambar, grafiknya, kemudian kesimpulannya di sini. Grafik yang ini di LKPD. Kan ada grafikan kemarin FA sama ini sama volume A. Ya. Ini hasil kamu tadi FA-nya berapa? Kemudian ini volume yang keluar berapa? Nanti dibuat grafik. Ya. Gimana? Sudah selesai itunya? Belum. Baru yang berapa mili itu? 3. Ya tinggal ditambahkan. Coba lihat, coba dimasukkan. Nah ini. Oh berarti tadi mungkin kebanyakan ya?
Berarti 2 cm. Iya, iya. Ada 2 cm. Coba diulang lagi aja. Ini kan masih kan garamnya? Ya, coba. Jangan dibu, ya ini di Bunganya di mana? Kenapa? Oh, terapung semua. Enggak, Kita tahu, Bu. jangan mainan, jangan mainan. Memang ini terapung. Iya, iya. Ini terapung karena ada yang sedikit yang menyumbul di permukaan. Ya. Terapung, berarti Miki. Iya, mau Tadi kalau yang di tengah-tengah namanya melayang. mulai ya. Iya. Oke, kalau sudah mengambil data, silakan diisi LKPD-nya, kemudian nanti kita presentasi. Silakan diisi di sini. Bisa kalian tulis kelompok berapa, kemudian data pengamatannya apa, grafiknya seperti apa. Nanti maju untuk presentasi, ya. Iya, nama kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4 seperti itu. Silakan. Untuk membersihkan bisa ini ya, pakai tisu ya. Taruh ke depan, ambil ke depan untuk membersihkan. Tadi apa ya? Iya, iya. Oh iya. Nah. Silakan sudah mulai diisi LKPD-nya. Kemudian untuk presentasi juga silakan. Ya boleh ambil tisu silakan. Ya, ambil yang banyak. Hipotesis itu adalah jawaban sementara dari rumusan masalah. Ya, ya boleh pakai spidol, silakan. Ibu ini kan makanya Ini ya, nanti. Nah ini aja di sini. Oh, tabelnya, terus ya. jadi kita bikin ya ini tabel ini, kemudian grafiknya di sini dibuat sama
nanti kesimpulannya apa? Ini diisi juga, tapi yang di sini ditulis kesimpulannya saja. Ayo silakan, yuk. Ditulis ini ya Mbak, data pengamatannya. Yang ini nanti ditulis, diisi. Tapi untuk presentasi nanti ini aja. Data percobaan, hasil pengamatan, ini grafik, sama nanti kesimpulannya apa, gitu ya. Ya, silakan mulai mengerjakan LKPD-nya. Masih kelompok. Pakai apa sih aja? Oke, silakan dikerjakan LKPD-nya. Untuk alat bahannya kalau sudah nanti dikumpulkan di depan ya kalau sudah. Ayo sudah mulai dikerjakan LKPD-nya. Itu LKPD. Ayo Mbak, nanti jam tepat 9:30 biar presentasi semua. Yuk cepat. Ya, kenapa? Iya, iya. Grafiknya dibuat sebagus mungkin ya, sebaik mungkin sesuai dengan data kalian. Ya, grafiknya dibuat dulu. Ya, kenapa? Spidolnya, kenapa? Oh, tadi Bu Guru ngasih spidol kan? Pakai pensil nggak apa-apa? Pakai pensil. Enggak, ditulis seperti ini Mbak, sesuai ini. Sesuai data percobaan. Nah, seperti ini. 1, 2, 3, 4. Nah. Buat ini ya. Ini grafiknya, kemudian data pengamatannya juga dibuat. Di sini dibuat lagi di sini sama terakhir nanti kesimpulannya apa? Ya, yuk.
Ada yang mengerjakan LKPD, ada yang membuat itu. Ayo ya, 15 menit lagi. Ya, secepatnya mengerjakan. Gimana? Ini berarti ini kelompok 1, 2. Oh, ini 1 ya. Ini kelompok 2 ya. 3. Oke, wis 4 ini 5. Wis. Oke. Silakan dibuat grafiknya dulu ya, Mbak. Yo buat grafiknya, kemudian buat grafiknya. Ayo dibuat grafik, tabel grafik untuk presentasi ke depan sama LKPD-nya. Yuk. Ya, bisa. Ditulis dulu WU-nya berapa. Lihat data itu berdasarkan tadi. Nah, APD. Nah, di sini masa berat beban di udara, masa benda, ini WU nggak apa-apa, berat benda di udara. Berat benda di air. Ayo 15 menit lagi ya untuk mengerjakan LKPD dan bolehlah seperti itu juga. Untuk link bahan ajar sudah Ibu bagi ya, bisa dilihat di WA kelasnya. Iya, dalam kilogram. Masanya berapa ditulis di sini, berapa gram, 100.
Berarti 0,1 di sini kan udah ada bukan? 0,1, 0,5. Ya 100 gram kan sama aja 0,1 Mbak. 0,15 oh. 0,15. 0,2. 2. Oke, di sini berarti 0,1. 0,1. Ya. Terus langsung di udara berapa tadi? 1. Yang ini berarti berapa tadi? Kamu datanya nih. 0,5. Terus? Ya. Terus? Nih. Di air berapa tadi? 0,9. Terus 1,3. Iya. Terus kayak angkatnya ini WU dikurangi W di air udara 1 kurangi 0,9. Ini aja Mbak, langsung dikurangi W udara dikurangi W air 1 kurangi 0,9 berarti 0,1. Ini kurang ini berapa? 1,5 kurangi 1,3 berapa? Berapa? 1,5 kurangi 1,3 berapa? Berarti Berapa? 1,2. 1,5 dikurangi 1,3 berapa? Berapa? Ayo yang lain, ayo dibantu temennya. Jangan pakai kalkulator. 1,5 kurangi 1,3 berapa? 0,2. Nah iya udah tulis. 2 kurangi 1,7 berapa? Berapa? Ini berarti volume yang tersebut tadi berapa saja? Misalkan 2 cm. Ini dimasukkan apanya? Kemudian yang tadi volume air yang rendah berapa tadi? Volume air yang FA-nya berapa tadi? Oh ini ya. Dari bawah berarti. Buat grafiknya salah satu temennya di sini buat tuh Mas, biar ini nggak nungguin ini lama. Ayo nanti waktunya 10 menit lagi habis. Ini penggarisnya pinjamin. Nah, bikin grafiknya ayo di sini. Grafik antara FA dengan FA tadi data kamu dengan itu. Ayo 10 menit lagi untuk presentasi diselesaikan. Iya, iya. Hitungan ini. Sudah ya, presentasi ya? Sudah selesai? Sudah selesai? Grafiknya sudah? Oh, ya.
Gimana? Ya, kenapa? Iya, dimasukkan pakai rumus tadi, volume yang tadi keluar berapa airnya. Kan sudah ada ya, tadi di data. Nah, ini volume tadi yang itu berapa? Yang tumpah, iya, yang tadi tumpah berapa mili? Iya, dimasukkan. Ayo bikin grafiknya Mas, kamu bantu temenmu toh di sini. Di sini. Ya, volume yuk. Ini pakai bolpen nggak apa-apa, yuk. Sudah? Ini grafiknya, yuk. Dibuat. Nih, dibuat di sini berapa mili. Ini berarti volume yang tercelup tadi berapa saja di sini? 10, 20, 30 di sini bikin. Misalkan 2 cm. Nah. Ya, oke, dimasukkan angkanya. Oke, kemudian yang tadi volume air yang tumpah berapa tadi? Volume air yang FA-nya berapa tadi? Oh, ini. Ini ya. Dari bawah berarti 0,1 bawah. Jaraknya sama. Oke, sini tulis 0,1. 0,3. Ya, kemudian dihubungkan ini dengan ini. Pakai penggaris ya biar sama. Pakai garis putus-putus, Mbak. Iya. Nggak apa-apa, wis terlanjur. Ya, nih. Putus-putus. Putus-putus saya nyamuk. Kasih titik gitu. Nah, terus ini, nah, lanjut. Grafiknya sudah? Tapi ini. Oh, yang ini udah ya? Yang telur nggak apa-apa wis di situ. Ya, yang tenggelam kalau tidak. Sudah ya? Oke, kita waktunya presentasi. Kita ambil dari kelompok berapa yang mau maju duluan? Kelompok 1. Sudah kelompok 1? Yang sudah duluan kelompok berapa? 3, 4, 3, 4. Oke, masih 5 menit lagi ya. Kelompok 2 sudah siap? Gimana? Volume air tadi yang tumpah berapa saja? Ini berapa mili tadi? Nggak usah, wis ini di sini udah ada, nanti kamu bacain aja WD udara berapa. Sama di situ ditulis kesimpulannya apa di bawah. Ya, kesimpulan percobaan. Ya, paling bawah nanti tulis kesimpulan percobaannya ya.
Ini di bawah grafik ditulis kesimpulan percobaannya apa, nanti dibacakan. Iya di sini aja biar nanti dibacakan, kamu bisa baca. Sudah kelompok yang sudah silakan maju ya. Kelompok berapa berarti? 3 ya? Ya silakan kelompok 3 maju ke depan. Ya kelompok 3 di depan. Yo kelompok 3 silakan semua anggotanya maju ke depan, 5 orang. Yo silakan. Kelompok 3 terlebih dahulu ya. Ya. Menghadap ke depan. Nanti dibacakan ya. Yo silakan yang lainnya memperhatikan. Ini teman kalian akan mempresentasikan dari kelompok 3 terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil dari kelompok kami. Dari itu aja, dari data pengamatannya dulu boleh. Dari data pengamatan, dari campuran air dan garam dalam telur, 1. Tanpa garam itu tenggelam. Yang kedua, dari jika dicampurkan dengan air, garam 3 sendok itu akan melayang. Dan yang ketiga, garam dicampurkan dengan air 6 sendok akan terapung. Oke. Kemudian tadi yang percobaan yang pertama, ya. Berarti udaranya berapa kayak gitu? Dari Iya. W. Langsung berarti udara aja. berada udara nomor 1, berada udara 1 Newton. 1 Newton. Kemudian dimasukkan ke air berapa? Berat dalam air 0,85 Newton. Volume Air yang tumpah berapa? Volume air yang tumpah 20 mili. 20 mili. Oke. Kemudian FA iya, kayak angkatnya berarti berapa? W udara W udara dikurangi W air berapa sama ketemunya? dengan 0,15 Newton. Kemudian apa lagi dibaca? Kesimpulannya Yang kedua, M2 W berarti udara berat di udara sama dengan 1,5 Newton. Berat di dalam air sama dengan 1,25 Newton. FA 1,WU dikurangi WA sama dengan 1,5 dikurangi 1,25 sama hasilnya 0,25 Newton. Dan volume airnya 25 mm. volume air yang tumpah ya. Ya. Dan yang ketiga, Ketiga, W udara sama dengan 2 Newton. W air sama dengan 1,7 Newton. Volume air 28 mililiter. volume air yang tumpah berapa? 28. 28. FA sama dengan WU dikurangi WA sama dengan 0,3 Newton. Oke. Berdasarkan perhitungannya bagaimana? FA-nya sama nggak dengan percobaan kalian? FA-nya Sama Bu. sama, grafiknya bagaimana? Grafik antara FA dan FU-nya? Seperti itu ya grafiknya ya, teman-temannya bisa lihat ya. Ya. Jadi kesimpulannya bagaimana?
Dibaca. Kesimpulannya, berat benda diukur di udara akan jauh lebih berat daripada mengukur berat benda ketika benda terselip di dalam air. Hal ini dikarenakan ada gaya aku yang bekerja pada suatu benda. Besarnya gaya aku tersebut sama dengan berat fluida yang dipindahkan oleh benda sesuai dengan hukum Archimedes. Dan apa lagi? Sudah? Oke. Kak, sudah? Sekian dan presentasi dari kelompok kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita kasih tepuk tangan untuk kelompok 3. Mas, itu bisa ditempel di situ. Di situ boleh. Ini. Iya. Hadapnya ke sini. Iya, ya nggak apa-apa. Kurang. Ya, satu lagi. Ya, masih pengamatan telur. Nanti dibacakan aja nggak apa-apa. Lewat tabel. Oke, berikutnya kelompok berikutnya yang mau maju dari kelompok berapa? Kelompok ini kelompok berapa ini? Kelompok 1? Oh, kelompok 2. Silakan. Kelompok 2? Iya. Baik, silakan kelompok 2 untuk maju ke depan. Mempresentasikan hasilnya. Ya, silakan. Kami awali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan mempresentasikan hasil dari kelompok kami. Ya, data pengamatannya, silakan. Di udara. Data berdasarkan percobaan yang telah dilakukan diperoleh hasil percobaan sebagai berikut. Yang keras ya. Massa beban kilogram 0,1 yaitu berat bebannya yang ada di udara 1 Newton. Ya, kemudian Berat badan di air sama dengan 0,9 Newton. ya. Kemudian FA-nya berarti berapa? Hanya 0,1. Volume air yang Volume zat cair yang dipindahkan dipindahkan 10. 10 ml. Ya. Oke, kemudian yang kedua, Yang kedua, massa beban 0,1 0,15. 0,15 Kemudian sama 0,2. Berat beban di udara sama dengan 1,5 Newton. di air, Berat benda di air 1,3 Newton. ya. FA-nya FA-nya 2,0 0, 0,2. ya. Terus volume air, Volume zat cair yang dipindahkan 20. data yang ketiga, Beban yang ketiga yaitu 0,2. Berat beban di udara sama dengan 2 Newton. Berat benda di air sama dengan 1,7 Newton. FA-nya 0,3. Volume zat cair yang dipindahkan 30. 30 ml. Oke, grafiknya itu grafik antara apa? Kayak ke atas dengan volume
zat cair yang dipindahkan. Ya, oke. Untuk pengamatan telurnya bagaimana tadi? Untuk hasil pengamatan telur tanpa garam, telur tenggelam. Setelah ditambahkan garam 3 sendok, kemudian telur melayang. Kemudian ditambahkan garam 6 sendok, telur larut. Oke, kesimpulannya bagaimana? Kesimpulan percobaan, berat benda ketika diukur di udara akan jauh lebih berat daripada mengukur berat benda ketika benda berat benda ketika diukur di udara akan jauh lebih berat daripada mengukur berat benda ketika benda tercelup di dalam air. Hal ini dikarenakan ada gaya ampul yang bekerja pada suatu benda. Besarnya gaya ampul tersebut sama dengan berat benda yang dipindahkan oleh benda sesuai dengan hukum asimetris yang dua faktor yang mempengaruhi posisi suatu di dalam air, yaitu massa jenis benda. Jika massa jenis benda massa jenis fluid, maka benda akan merampung. Jika massa jenis benda massa jenis fluid Sama dengan massa jenis fluida, gimana bendanya akan? Bendanya akan gitu melayang. Kalau lebih besar bagaimana? Dia akan tenggelam. Demikian. Ya. Kemudian sekian dari kelompok kami. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kasih tepuk tangan kelompok 2. Oke. Ya di. Aduh. Oke. Tidak semua nih. Baik, berikutnya kelompok berikutnya yang maju, kelompok ya silakan kelompok 3, silakan. Ya. Oh ya maaf kelompok 1. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil jadi setelah kami amati dari Anissa bisa dilepas maskernya biar suaranya kedengaran. Ya. Ya, biar suaranya kedengaran. Ya. Ya. Silakan. Berat benda di udara. kami telah mengamati dari massa beban 0,1 kg atau 100 gram, 0,15 kg atau 150 gram, dan 0,2 kg atau 200 gram. Pada massa beban 0,1 kg atau 100 gram, Di udara. beban di udara atau BU yaitu 1 Newton. Pada massa beban 0,15 kg atau 150 gram terdapat berat beban di udara sebesar 1,5 Newton, dan yang terakhir kita amati pada 0,2 kg atau 200 gram berat bebannya pada saat di udara yaitu 2 Newton, dan berat benda di air sebesar 0,87 Newton untuk 0,1 kg, 1,3 Newton untuk 0,15 kg, 1,7 untuk 0,2 kg.
Untuk FA sama dengan berat beban di udara diambil berat beban di air sama dengan untuk 0,1 kg atau 100 gram, yaitu 1 diambil 0,87 sama dengan 0,13 Newton. Dan yang kedua untuk 0,15 kg atau 150 gram, yaitu FA sama dengan WU diambil WA atau berat beban di udara diambil berat beban di air sama dengan 1,5 diambil 1,3 sama dengan 0,2 Newton. Untuk yang terakhir kita amati pada 0,2 kg atau 200 gram, FA-nya sama dengan WU diambil WA atau berat beban di udara diambil berat beban di air sama dengan 2 diambil 1,7 sama dengan 0,3 Newton. Volume zat cair yang dipindahkan atau yang tumpah dari gelas sebesar 13 ml untuk 0,1 kg, 17 ml untuk 0,15 kg, dan yang terakhir 25 ml untuk 0,2 gram, 0,2 kg atau 200 gram. Dari hasil percobaan pada hari ini, kami temui ketika kita memasukkan telur ke air yang tidak ada garamnya, maka telur tersebut akan tenggelam. Tapi jika dikasih garam 3 sendok akan melayang, dan kita coba di 6 sendok ternyata telurnya tenggelam, terapung. Oke. Kesimpulan pada kelompok 1, yang pertama, berat benda ketika diukur di udara akan lebih berat daripada pengukuran berat benda ketika benda tersebut dicelupkan ke air. Hal ini karena ada gaya apung yang bekerja pada suatu benda. Besarnya gaya apung tersebut sama dengan besar fluida yang dipindahkan oleh benda sesuai dengan hukum Archimedes. Yang kedua, faktor yang mempengaruhi posisi sebuah benda di dalam air yaitu massa jenis benda. A. Jika massa jenis bendanya lebih kecil daripada fluida, maka benda akan terapung. Jika massa jenisnya sama dengan fluida, maka benda akan melayang. Dan yang terakhir, jika massa jenisnya lebih besar dari fluida, maka benda akan tenggelam. Dari grafik yang kami temui, grafiknya kita pakai perhitungan. Masanya 100 gram atau 0,1 kg, WU-nya 1 Newton, WA-nya 0,87 Newton, FAT-nya 13 ml, dan FA-nya 0,13 Newton. Yang kedua, pada massa jenis 150 gram atau 0,15 kg, WU-nya 1,5 Newton, WA-nya 1,3 Newton, FAT-nya sama dengan 17 ml, dan FA-nya sama dengan 0,2 Newton. Pada massa jenis 200 gram atau 0,2 kg, WU-nya adalah 2 Newton, WA-nya 1,7 Newton, FAT-nya 25 ml, dan FA-nya 0,3 Newton. Sekian presentasi dari kelompok 1. Minta maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan dari ucapan kami. Kami tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kasih tepuk tangan untuk kelompok 1. Aduh, ini. Ya. Sudah ya? Ada lagi? Oke, sudah. Baik, karena waktunya sudah hampir habis ya, jadi
Tadi ada 3 kelompok, nanti kelompok yang lain dikumpulkan saja hasilnya ke depan. Dan saya lihat dari tadi yang sudah maju ke depan, maka dari data yang sudah kalian sajikan, maka kelompok terbaik yang yang datanya paling teliti adalah saya berikan untuk kelompok 2. Kita kasih tepuk tangan untuk kelompok 2. Oke. Oke. Berikutnya kita coba dari percobaan yang telah kalian lakukan, ya. Bagaimana kesimpulannya? Adakah yang bisa memberi? Ya, silakan Nabila. Kesimpulannya bagaimana dari percobaan tadi? Kesimpulannya adalah berat benda di udara lebih besar daripada berat benda di dalam air. Ya. Karena adanya gaya atom atau gaya asimetris yang besarnya sama dengan zat cair yang dipindahkan. Benda terapung jika Roh benda lebih kecil daripada roh zat cair. Kemudian jika melayang, roh benda sama dengan dari roh benda zat cair. Dan jika tenggelam, roh benda lebih besar dari roh zat cair. Oke. Terima kasih. Ya, terima kasih untuk Nabila. Jadi betul ya. Jadi dari percobaan yang telah kalian lakukan tadi ya, bisa terlihat bahwa ternyata berat benda di udara lebih besar daripada berat benda di air. Itu karena adanya gaya apung atau gaya Archimedes ya, yang besarnya sama dengan berat fluida tadi yang dipindahkan, atau yang tadi kalian lihat yang keluar dari gelas ya, volumenya ya, itu sama dengan berat dari volume zat cair yang dipindahkan, seperti itu. Kemudian pada pengamatan telur ya, tadi kalian lihat ternyata gimana, ketika tidak dikasih hanya air saja, maka telur akan tenggelam ya. Artinya bagaimana kalau tenggelam? Roh benda lebih besar daripada roh zat cair ya. Kemudian ketika dikasih garam 3 sendok, maka dia akan tadi bagaimana posisinya? Melayang ya, melayang karena roh benda sama dengan roh zat cairnya. Kemudian ketika dikasih garam lagi berapa tadi, 6 sendok ya, bagaimana? Ya, terapung karena roh bendanya menjadi lebih kecil daripada roh zat cair, seperti itu. Pemberian garam tadi fungsinya untuk apa? Agar menambah ya dari massa jenis fluidanya atau massa jenis air garamnya ya, sehingga tadi telurnya bisa berpindah-pindah posisi ya, karena penambahan garam menambah massa dari airnya, sedangkan volumenya tetap ya, otomatis massa jenisnya akan bertambah di situ ya. Oke, sekarang silakan kalian karena kalian sudah praktikum, sudah menyimpulkan, kalian mengerjakan soal terlebih dahulu ya. Ibu akan mengirim soal link evaluasi ya, saya kirim lewat grup WA. 5 menit cukup ya untuk 3 soal, cukup? Ya, oke. Saya kirim ya sekarang. Ya.
sudah selesai? Sudah? Oke, terima kasih untuk kalian. Oke, sekarang kita dari percobaan tadi ya, kita kembali tadi video yang pertama, yang apa tadi? Video ikan ya. Ya, mengapa ikan bisa berenang pada posisi tenggelam, melayang atau terapung ya. Jadi pada prinsipnya ikan itu sama seperti pada kapal selam. Kalian pernah lihat kapal selam? Ya, kalian pernah lihat kapal selam? Ya, belum. Ya, oke. Jadi pada prinsipnya, mengapa ikan bisa berenang terapung, melayang, tenggelam? Karena ikan itu mempunyai kantung udara, ya, kantung udara, ya, yang dapat diisi udara atau gas. Jadi kalau dia mau terapung, maka kantung udaranya akan diisi dengan udara. Ya, sebaliknya kalau dia mau melayang, maka dia diisi setengahnya udara dengan air. Kemudian kalau dia mau tenggelam, maka dia si ikan itu akan mengisi kantung udaranya dengan air. Begitu pula pada kapal selam ya. Jadi ini penerapan aplikasi Archimedes dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya itu ada di kapal selam ya. Prinsipnya sama seperti pada ikan tadi ya. Jadi kapal selam itu dapat terapung, melayang, tenggelam karena memiliki tangki pemberat atau balance tank ya, dapat diisi dengan air atau udara ya. Jadi kalau mengapung ya, ditabung pemberatnya tadi dikeluarkan. Jadi saat akan mengapung maka dia akan mengisi tangkinya itu akan diisi udara. Itu sebaliknya kalau dia mau tenggelam berarti akan diisi dengan air ya, hampir sama seperti pada ikan tadi ya. Selain pada kapal selam tadi ya, yang pada kapal ya, tadi gambar pertama tadi ya, ada kapal. Kenapa dia bisa terapung ya? Jadi pada prinsipnya kapal dibuat agar terapung, agar massa jenis kapal itu lebih kecil daripada air. Caranya bagaimana? Rho kan tadi massa dibagi volume. Jadi walaupun kapal itu massanya besar, tapi dibuatnya volumenya itu lebih besar daripada kapalnya, seperti itu. Jadi makanya pada kapal itu biasanya dibuat ruang-ruang yang besar. Kemudian bagian bawahnya itu ada dek kapal ya. Nah, itu yang dikosongkan lumbung kapal bagian bawah. Itu diisi udara ya, sehingga massa jenisnya akan lebih kecil daripada massa jenis air, sehingga kapal bisa terapung gitu ya. Kemudian pada penerapan Archimedes yang lain, misalkan pada balon udara ya. Pernah lihat balon udara? Ya, jadi belum ya. Jadi balon udara itu naik ke atas ya. Agar dia bisa naik, maka dibuatlah massa jenis yang di dalam balon itu harus lebih kecil daripada massa jenis di udara di luar balon. Caranya adalah dengan dimasukkan gas tertentu, kemudian dipanaskan ya. Tujuan dipanaskan adalah agar massa jenis dari zat yang di dalam balon itu menjadi lebih kecil daripada udara yang di luar, sehingga dia akan akan terbang ke atas seperti itu. Ya, jelas ya di sini ya. Oke. Baik, kemudian untuk pembelajaran berikutnya nanti kalian silakan mempelajari tentang hukum Pascal ya, ada di halaman 40 di buku paket. Itu kalian pelajari dulu sebelum nanti Ibu masuk ya untuk pembelajaran berikutnya ya. Demikian untuk pembelajaran hari ini. Kira-kira kalian senang? Senang ya, oke ya. Jadi kita tutup bersama. Ibu pimpin berdoa dalam hati saja ya. Nanti ya Ibu pimpin. Silakan kita tutup pelajaran ini dengan berdoa. Berdoa mulai. Selesai? Baik. Ibu akhiri pembelajaran hari ini. Saya akhiri. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.